Saya Muhammad Luki Saputra ingin bertanya tentang tujuan putra setia. Kan ada 3, seperti dakwah, terus jawara, dan yang ketiga kan pengobatan. Nah, bagaimana dengan anggota yang masuk langsung ke tujuan ke nomor 3, yaitu pengobatan, sedangkan tujuan nomor 2 tidak diikuti? Ya, itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saudara Mas Luki. Itu jelas tentang masuknya anggota putra setia. Sebagai anggota kita langsung masuk ke 3 ya. Berarti yang kedua itu jawara tidak mengikuti. Bagaimana dengan jawaban dari 3? Kami persilahkan. Oke, pertanyaannya berarti satu-satu ya. Satu-satu langsung dijawab apa 3-3, terus dijawab sekalian, itu terserah. Jadi oke. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada anak-anakku seluruh keluarga besar Putra Setia yang pada malam hari ini telah menyelesaikan tugas yaitu latihan, dan pada malam hari ini Bunda kita Pak Soibin yaitu ingin memperkaya wawasan kita semua tentang keputrasetiaan supaya nantinya kita paham tentang keilmuan putrasetiaan. Tetapi sebelum acara atau pertanyaan-pertanyaan dijawab, sejenak mari kita bersama-sama mensyukuri atas nikmat Allah dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hikmah dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada malam hari ini bisa mengobati yaitu penasaran kita tentang putra setia. Yang kedua, mudah-mudahan juga sebagai sarana dakwah, karena banyak sekali yang masuk putra setia tetapi seperti dijelaskan tadi belum tahu maksud dan tujuannya, walaupun secara ADART atau secara orang bersahabat yang pertama. Dan nanti Guru Muda akan menjawab setiap pertanyaan dari anak-anak sekalian, yaitu dengan sesuai dengan pemahaman dari Guru Muda, yaitu selama Guru Muda belajar putra setia pada waktu beliau guru besar Habib Mukhtar Hasbullah masih hidup. Itu yang pertama. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak ada yang paling berjasa bagi diri saya dan juga bagi diri kita semua, yaitu sekilas tentang berdirinya Putra Setia Cabang Tegal. Berarti kan ada guru. Nah, untuk mengawali acara pada malam hari ini, sebagai untayan rasa syukur kita kepada Allah dan ketakdiman saya sebagai guru muda Putra Setia Cabang Tegal kepada guru kami yaitu Abang Irwan, yang selama ini guru muda tidak tahu kabarnya dan terus mencari. Barusan kemarin guru muda mendapat kabar kalau beliau itu telah dipanggil oleh Allah kira-kira 4 tahun yang lalu. Jadi sebelum acara kita mulai, sejenak kita renungkan dan berdoa untuk ruh dan arwah beliau, karena berkembangnya Putra Setia Cabang Tegal itu tidak lepas karena dulu guru muda itu mengenal putra dari beliau yaitu Abang Irwan, dari Pak Abang Irwan. Mudah-mudahan arwah dan jasa-jasa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan guru besar Putra Setia dan mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah. Bismillah biridillah bisyafa Rasulullah bil barakah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tersambung dengan keilmuan dan kita mendapatkan ilmu dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi menanggapi pertanyaan saudara kita yaitu Mas Luki, nanti untuk pertanyaan ini karena waktunya sudah malam, bisa langsung pertanyaan langsung pakai 3 atau 4, nanti kita jawab sekaligus. Jadi tujuan Putra Setia yang pertama yaitu dakwah, jawara, dan ketabiban. Bagaimana anggota kok yang masuk tahu-tahunya ketabiban? Sebenarnya tujuan
jawara pengobatan, ya kan, jawara pengobatan terus dakwah itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Bukan berarti kita anggota lapangan terus kita tidak masuk taklim, berarti kita tidak mengambil. Jadi sebaliknya yang masuk lewat taklim itu bukan berarti kita tidak masuk ke jawara. Jadi dakwah yang sesungguhnya itu dimakna, yaitu menyampaikan satu kebaikan. Hakikat dakwah yaitu bagaimana kita ini bisa mendakwai diri kita yang tadinya tidak baik juga jadi tidak baik. Kejawaraan itu yaitu nalika kita sudah berani mengatakan amal makruh nahi mungkar, atau kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, atau kita itu bisa membela yang lemah, atau kita ini istilahnya mampu menjadi diri kita yang sesungguhnya. Dan di panjenengan yang di lapangan adalah olah fisik, karena ada salah satu pepatah Arab mengatakan bahwa jiwa yang kuat berada pada tubuh yang sehat. Jadi tujuan jenengan-jenengan yang dikasih kesempatan oleh Allah yang masih muda-muda untuk kita berlatih olah badan atau olahraga untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam diri kita, ya kan? Juga untuk menumbuhkan bakat-bakat yang tersimpan di dalam diri kita. Karena kata Habib biasanya ne wong egin enom egin ugal-ugalan egin penasaran. Nah, dengan adanya kita dikumpul ini supaya MSU kita itu bisa stabil. Nah, pengobatan nalika kita ini sudah tahu pengobatan di dalam diri kita, karena hakikatnya tidak ada penyakit sebenarnya yang medis dan non medis. Non medis dan medis itu adalah penyakit, hanya membedakan penyakit dohir dan penyakit batin. Tapi hakikatnya dua-duanya itu saling terkait. Dan insya Allah dengan kita berlatih masuk putra setia, bagaimana kita bersilat, bisa bersilat dengan doa, bisa bersilat dengan panjenengan itu dengan prestasi. Mari kita bersama-sama mengukir dan mengharumkan nama putra setia sesuai dengan kapasitas masing-masing. Panjenengan selagi masih muda, mari kita ukir bagaimana kita senang dengan perguruan, yaitu dengan prestasi-prestasi dalam latihan di lapangan, dengan satu harapan di sinilah nanti akan tumbuh jawara-jawara yang siap tanding, yang akhirnya mengharumkan nama perguruan. Begitu juga istilahnya yang di majelis taklim pun seperti itu. Nantinya dia akan berjuang melalui amal makruh dengan pemahaman-pemahaman keilmuan, baik melalui pengobatan. Jadi nalika kita sudah terjun pengobatan, berarti tiga-tiganya kita sudah terambil. Kita pengobatan berarti kita istilahnya memerangi amal makruh nahi mungkar dan melawan kesyirikan. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya tiga tujuan putra setia kalau kita masuk putra setia itu tidak bisa dipilih-pilih. Tidak bisa dipilah karena secara otomatis kita akan melangkah kepada tiga-tiganya yang diambil. Tetapi kalau pemahaman kita itu jawara berarti yang di lapangan, ketabiban sing ngobati, dakwah sing taklim, nanti ya terpisah-pisah. Itu adalah satu paket. Makanya setelah menjadi pesilat, kita tiganya berjalan. Akhlak harus baik. Akhlak harus baik. Dan juga kita harus bisa mengendalikan diri kita, dan pasti nanti kita bisa mengobati diri kita dan nantinya bisa mengobati yang lain. Jadi intinya bahwa tiga tujuan putra setia adalah satu paket. Bahwa kalau dakwah perlu jawara, kalau jawara perlu pengobatan. Paling tidak kita bisa mengobati orang yang tadinya mabok jadi tidak mabok. Mungkin hanya itu jawabannya. Barangkali nanti ada yang pertanyaan lagi. Ya, terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh Buddha itu tentang jawaban dari Mas Yogi yaitu tiga-tiga satu paket. Dilanjutkan untuk saudara Riki, silakan untuk dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Sarul Aziz. Izin bertanya, di Putra Setia ada yang namanya gerakan, yaitu termasuk gerak ilmu, gerak pembawaan diri, gerak batin, dan gerak syahadat. Apa sih maksud dari gerak tersebut? Arti dari gerak tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, apa mau pertanyaan lagi? Terserah, satu-satu aja. Moderator ya. Jadi
memang awal berdirinya Putra Setia itu nggak ada juru. Dulu itu Habib itu hanya istilahnya perkumpulan taklim yang di dalamnya itu yaitu ada olah badan yang namanya yaitu gerak pembawaan atau gerak jati diri, hakikatnya seperti itu. Terus karena pada saat istilahnya kebutuhan berkembangnya silat supaya besar, kita bergabung dengan IJI antara sekitar tahun pokoknya sekitar 90-an lah, maka terbentuklah yaitu jurus syahadat 1 yang berkembang menjadi syahadat 7. Jadi kenapa kok ada gerak pembawaan? Sebenarnya itu kalau kita lebih kaji lebih dalam untuk pemahamannya di sini, yaitu kalau pemahaman secara mudahnya yaitu melatih diri kita, bagaimana yang jawaban tadi, melatih diri kita ini supaya kita itu lebih stabil emosinya sehingga kita bisa mengendalikan emosi yang dalam diri kita melalui gerak dan jurus. Jadi makna pencak silat sendiri yaitu pencak yang berarti gerakan, silat itu berarti tujuan atau makna. Dengan istilahnya dengan gerak pembawaan ini, seluruh pencak silat itu dilatih supaya dalam kehidupan atau dalam gerak sehari-hari ini adalah gerak yang tertata rapi, indah dan punya tujuan. Dan apa gerak syahadat dan gerak ilmu? Di sini untuk pemahaman masalah ini sudah masuk ke wilayah keilmuan. Bahwa ilmu Putra Setia ini yaitu ada yang namanya julukan atau yang kita emban yaitu ilmu laduni atau ilmu nur ilan nur. Itu adalah membias di dalam diri kita bahwa di dalam diri kita itu ada aliran darah, di mana seluruh aliran darah ini yaitu setiap hari itu terus bergerak di dalam diri kita. Selama ini kita tidak sadar bahwa di dalam tubuh kita ini banyak sekali mengalir, yaitu darah, paru-paru, jantung, semua itu bergerak di dalam diri kita. Itu secara otomatis dan selama ini kita tidak menyadari. Dan dari gerakan-gerakan itu ada gerakan akad dan gerakan-gerakan yang tidak beraturan. Sehingga tercipta dari jurus-jurus, ada tai chi, ada kalau misalnya orang-orang yang suluk, masalah pengamalan selawat, ada ilmu setrum, dan di dalam Putra Setia ini menggali potensi yang dari dalam, yaitu melalui gerak pembawaan. Dari gerak menjadi jurus, dari jurus menjadi ilmu. Dan dalam gerak pembawaan ini pada awalnya ini harus kasar, karena kalau seandainya kita langsung halus, ini ada salah paham. Kadang-kadang kita mengerti, oh jurus seperti ini kasar kayak orang kesurupan, kan seperti itu kan. Padahal kita wilayah belajar memang dalam awal bukan berarti kita istilahnya baik atau tidak, tapi gerak pembawaan ini sangat tergantung dengan emosi kita. Kalau seandainya dalam keseharian kita dalam emosinya amarahnya lebih tinggi, maka geraknya cenderung kasar. Kalau seandainya emosi kita lebih cenderung pendiam, maka gerakannya itu akan halus, lembut, tetapi juga tetap belum beraturan. Dari gerakan-gerakan itu nanti akan menjadi jurus, setelah dari gerak itu menjadi jurus, dari jurus itu akan menjadikan satu keilmuan. Nah, setelah kasar-kasar seperti itu kita bisa mengendalikan gerak di dalam diri kita, maka kita kembangkan yaitu untuk istilahnya pengambilan keilmuan itu pecahan, istilahnya dari hasil gerak batin atau gerak pembawaan itu, maka muncul yaitu gerak syahadat, gerak sholawat, dengan tujuan supaya kita itu dalam gerak langkah kehidupan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari gerakan-gerakan itulah yang nantinya akan menjadikan jurus, menjadi gerak dan menjadikan keilmuan. Jadi memang salah satu andalan daripada Putra Setia ini yang menjadi power kekuatan tenaga dalam dan menghibur kekuatan tenaga dalam, termasuk dari gerak batin itu cabang pendeteksian pusaka, pendeteksian gol, itu semuanya bersumber dari gerak batin. Dari gerak batin yang kelihatannya sepele atau gerak pembawaan atau gerak diri, kalau seandainya kita terus ikuti dan kita gerakan, maka akan muncul keilmuan-keilmuan yang nantinya sangat bermanfaat baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain dalam rangka yaitu untuk pengobatan itu. Jadi gerak batin itu atau gerak pembawaan itu adalah satu gerak yang tanpa disadari di dalam diri kita dan ada di dalam diri kita, yaitu gerak yang dari dalam. Nah, disitulah Habib melatih bahwa kita akal itu bukannya gak main, bahwa gerakan tangan kita bisa jalan sendiri, iki bisa jalan sendiri dan getarannya itu sangat terasa.
bagaimana itu gerak aca melatih kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dalam keadaan sadar, bukan mabuk. Kalau kesurupan lain, kalau kesurupan begitu gerak kita lupa. Dalam gerak batin atau gerak kembauan tidak ada kesurupan, murni yaitu pengaliran tenaga dalam yang dari luar diekspresikan melalui gerak dohir, sehingga dalam kekuatan dalam diri kita atau titik-titik yang ada dari kita akan menyambung, sehingga akan berpotensi menjadi kekuatan yaitu untuk pengobatan dalam diri kita, dan nanti kekuatan itu bisa disalurkan ke orang lain. Mungkin hanya itu. Jadi nanti ini hanya jawaban ini, nanti kalau misalnya untuk pertanyaan lebih detail nanti bisa nanti kita lain waktu, karena ini kalau untuk kita menjelaskan ilmu gerak batin nanti kita membahasnya tentang nur ilan nur dan nur laduni itu lebih panjang lagi. Jadi garis besarnya bahwa gerak pembahuan itu adalah gerak potensi di dalam diri kita yang tersimpan lama diekspresikan melalui gerak di dalam tubuh kita. Jadi bukan jalan sendiri, sebenarnya geraknya sudah ada di dalam, atau gerak lahiriah itu banyak namanya, banyak sekali. Itu nanti kalau kita sering gerakan baik kayak tai chi atau pernapasan atau tenaga dalam, nanti kita bisa melontarkan tenaga dari dalam. Mungkin hanya itu dulu, nanti istilahnya lain terus menerus yang nantinya akan menjadi kekuatan sehingga terjadi kepada Allah. Itu singkatnya seperti itu. Dan Habib Mukhtar Rasulullah itu adalah salah satu guru yang sangat piawi dan memahami daripada hikmah. Jadi ilmu putra setia itu bukan hanya sekedar keilmuan ini aja. Jadi kalau kita lihat sejarahnya seperti itu, yaitu di kampung pula. Nah selanjutnya karena pada waktu itu tadi jadi sejarahnya dirang. Bagaimana turunnya ilmu di Habib Mukhtar, ya tidak semudah kayak sampean belajar langsung wali ilmu. Yaitu tanda-tanda bahwa Habib Mukhtar adalah menerima nur ilan nur atau nur Muhammad di situ, ilmunya itu tetap berkembang walaupun beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda seorang kewalian dan ilmu yang benar-benar turun dari Allah nur ilan nur, yaitu dia tidak, ilmu tidak akan mati bersama dengan orang yang ilmunya terus berjuang. Jadi Habib itu untuk menerima ilmu yang sampean terima ini bukan perkara yang mudah, perkara yang sangat sulit. Beliau itu berjalan mungkin menyelusuri tanah Jawa, termasuk beliau juga pernah ke Tegal. Saya banyak cerita-cerita sejarah-sejarah kadang-kala sebagian dari Habib, sebagian juga dari Guru Yuda. Itu seperti itu dulu, bagaimana Riado satu jalan di kali, terus bagaimana beliau itu puasa, termasuk beliau itu dari 12 murid, terus dia pengen demi kepentingan keilmuan yang panjang dengan bawah ini, secara bertahap beliau mengikuti Riado yang sangat panjang sekali, dan turunnya langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Habib Mukhtar itu termasuk yaitu jadi ilmu nur ilan nur itu sebenarnya itu cara proses pencariannya bisa dengan belajar sehingga mendapatkan nur ilan nur, bisa juga kita dicari nur ilan nur. Jadi istilahnya laduni, kalau laduni yang dicari. Nah bagaimana supaya mendapatkan nur ilan nur itu, yaitu dengan ketakwaan. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah itu untuk memperbaiki yaitu adab dan akhlak. Jadi kalau kita pengen mendapatkan nur ilan nur di dalam putra setia, ya adab dan etikanya harus baik. Makanya Habib itu kalau ditanya bagaimana tingkatan ilmu putra setia, yang paling takwa, kita yang paling mendapatkan ilmu putra yang paling besar. Karena kita nur ilan nur dunia. Jadi cara mendapatkan ya riado luar biasa, dan kita itu sebagai penerima pengamal dikemas dalam aurut putra setia. Alhamdulillah kalau kita zikir kita nyambung kepada Habib Mukhtar, sehingga walaupun kita tidak lihat seperti guru kita dapat merasakan manfaat ilmu seperti yang guru besar terima. Ya mungkin itu seperti itu. Untuk yang lain selanjutnya. Baiklah. Untuk yang selanjutnya itu saudara Indra Alisoka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Setiawan, mau tanya, selama ini saya mengikuti putra setia, setahu saya amalannya itu aurut. Apakah ada selain amalan aurut? Sudah, terima kasih. Jadi kalau kita bicara aurut putra setia, keilmuan putranya hanya aurut, tapi untuk amalan-amalan putranya apa yang ada di dalam Islam itu ya amalan putra setia. Yang saya sering ngomong baik dengan siapapun gitu kan, yaitu kita lebur kepada aturan Islam. Habib itu selalu bertanya, pada waktu saya tanya langsung dengan Habib sebenarnya pantangan di dalam putra setia itu apa?
Terus yang kedua, bagaimana cara mendapatkan putra setia? Udah nggak usah neko-neko. Apa yang ada di Islam itu yang diikuti. Itu aturan putra setia. Itu aturan putra setia. Jadi pertanyaannya gimana? Setahu Masuk putra setia terus itu amalan urut. amalan aurat, iya, amalan aurat ya. Ada lagi. Jadi kalau untuk kita bicara aurat, aurat itu tidak bisa dicampur. Kalau kita bicara aurat yang sudah dibukukan oleh pusat ya sebelum Habib meninggal, itulah aurat putra setia. Tapi amalia harus ada karena kita berzikir kepada Allah dengan bacaan-bacaan zikir. Itu di luar, namanya prasetia, berarti di luar. Bukan berarti terus kita misalnya masuk putra setia terus cukup dengan aurat saja, tidak. Karena perintah sholawat, perintah zikir, perintah ibadah itu perintah Islam. Apa yang diajarkan di agama itulah kita harus diamalkan walaupun di aurat tidak ada. Jadi aurat itu hanya sebagian kita untuk pada supaya sampean itu bisa menerima ilmu nur ilan nur yang diamalkan oleh guru besar putra setia. Ngaji harus. Cuman istilahnya bukan pengamal. Makanya di sini dalam memahami keilmuan putra setia itu kita jangan ngelmu sebenarnya. Nalika kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah, yaitu nalika kita baca yaitu aurat, berarti jangan ditambah terus misalnya baca subhanallah jadi 10, jangan. Ya sesuai dengan aturan supaya kita mendapatkan ilmu secara murni. Kalau seandainya kita masukkan amalan-amalan lain di dalam aurat, itu sudah salah kaprah karena tidak akan mendapatkan apapun yang diamalkan oleh guru kita. Tapi kalau di luar itu tetap ada amalia sebagai zikir untuk menunjang amalia kita. Makanya di cabang Tegal sendiri, yaitu begitu menghargai guru kami yaitu aurat putra setia, itu sebelum aurat kita hargai, kita dengan kalimat ada zikir kudus, kalimat tasbih, kalimat sholawat. Itu tujuannya untuk pembersihan diri kita sehingga begitu kita masuk di dalam aurat putra setia, kita benar-benar sudah tazadik, benar-benar sudah pasrah kepada Allah sehingga kita bisa menyelami dalamnya lautan di dalam aurat putra setia. Karena kadang-kala itu kita salah. Kita salah. Yang disang salah itu bukan bacaannya. Kadang-kala mengamalkan Asmaul Husna misalnya kan. Kenapa di putra saya disempurnakan? Bukan Asmaul Husnanya yang salah, bukan. Yang niat yang membacanya itu yang salah. Sehingga akhirnya apa? Nalika seharusnya baca Asmaul Husna itu mendapatkan pahala, mendapatkan nilai ibadah yang dapat hanya dikuasai oleh jin. Kalau seandainya ada kekuatan yang diberikan oleh jin. Makanya karena kesalahan dari niat-niat itulah. Kesalahan dari niat itu bukan jangan mengamalkan Asmaul Husna. Kalau kita nggak boleh mengamalkan Husna karena Nabi itu memerintahkan, malah kita itu nanti kita salah juga. Malah kita lebih salah kaprah. Boleh silakan mengamalkan amalan yang lain. Kalau itu diperintahkan oleh Nabi kita dan itu menjadi aturan Islam. Yang dibetulkan niat. Kita sudah punya wadah yaitu di dalam aurat putra setia karena kita menjadi santri putra setia untuk mendapatkan ilmu seperti yang didapatkan oleh putra setia. Nanti penjelasannya panjang. Jadi ada amalan lain ya. Kalau untuk amalan aurat ya itu saja. Ada amalan lain karena kita Islam banyak sekali amalan. Puasa Senin Kamis, sholat tasbih, sholat hajat banyak sekali. Itu harus ditingkatkan. Makanya Habib sering ngomong, kalau kita putra setia jangan jauh dengan ulama. Karena ilmu nur ilan nur atau nur Muhammad itu nantinya itu akan tersambung dengan para ulama. Dengan semakin kita mencium tangan para alim, para ulama dengan kita ngaji, maka kita mendapatkan nur ilan nur itu semakin banyak. Tapi kadang-kala yang salah kaprah gitu kan, begitu kita masuk putra setia terus kita ngaji lagi malah jelek-jelekan putra setia. Belum paham tentang putra setia, belum ngerti putra setia, sudah menjelek-jelekan putra setia karena masuk putra setia dengan secara matang. Di putra setia ini diajarkan harus ngaji. Di putra setia ini diajarkan harus kita sebagai penjaga ulama. Kita jangan eksekutif merasa paling hebat yang akhirnya di luar sana itu tidak hebat. Jangan. Kehebatan kita itu yaitu ya di aurat putra setia. Tadi yang menjadi aturan putra setia yaitu aturan yang diatur oleh agama kita. Jadi kalau untuk amalannya banyak sekali, Mas Indra. Banyak di luar putra setia. Apa yang diperintahkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh agama, itulah menjadi amalan kita putra setia. Karena putra setia yaitu perguruan yang syarat menjadi anggotanya yaitu orang Islam.
Dan di putra setianya kita didik menjadi Islam yang sejati. Makanya ada gerak batin untuk menjadi jati diri kita. Ada gerak pembawaan. Dari gerak pembawaan nanti akan muncul gerak ilmu. Ada ilmu syahadat, ilmu sholawat. Nah ilmu syahadat sholawat bagaimana menjadikan gerak? Ya kita nanti ngaji supaya paham apa sih ilmu sholawat, apa sih ilmu syahadat. Itu kan dengan taklim. Di sini kan ada wadah supaya panjenengan itu supaya sempurna, panjenengan di lapangan pengen ngerti dalamnya putra setiya, kita ngaji ikut taklim. Dengan seperti itu ada sentuhan yang diberikan pemahaman oleh guru muda sampai di lapangan, ada juga pemahaman yang di dalam, yaitu yang hasilnya melalui kajian di sini. Termasuk insya Allah di cabang Tegal ini bukan apa-apa, ini termasuk kita bersyukur. Karena kita bukan hanya sibuk di lapangan saja, termasuk kita juga dakwah di dalam masuk agama dengan mendirikan majelis zikir awal putra setiya. Di situ banyak pembahasan keilmuan. Silakan tanya tentang keilmuan, tidak ada masalah. Karena itu menjadi pemahaman supaya kita itu tidak salah melangkah, tidak salah pemahaman. Banyak, ya. Tapi kalau aurud tidak boleh ditambah-tambahin. Ya. Kalau aurud ada amalan selain aurud ini banyak amalan putra setiya. Senin Kemis puasa ya kan, sholat tasbih ya kan, banyak zikir hari ya kan, banyak zikir hari itu banyak sekali. Jadi kalau kita menjalani putra setiya, kita menjalankan apa yang disunahkan oleh Allah dan apa yang diwajibkan oleh Allah itu harus dijalani semua. Itu baru nurul-nurul baru bagus. Nah, ada lagi? Dilanjutkan dengan Saudara Indra dari PPDN. Silakan Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Irawan. Izin bertanya, apakah di dalam putra setiya ada ilmu kekebalan? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara masalah kekebalan, kenapa tidak ada gitu? Itu sama ilmu ada kekebalan. Malahan dulu itu ada perguruan putra setiya itu yang cara bahasa praktek di kebal itu ada seperti itu. Tapi putra setiya kenapa istilahnya kenapa kita istilahnya tidak diajarkan untuk masalah kekebalan? Karena kita melangkah lebih tinggi. Bukan wilayah kita, bukan di situ. Kadangkala pemahaman kita terbalik. Yang namanya ilmu kebal kalau dibaca tidak mempan. Padahal kebal yang sesungguhnya bisa kita mau jalan gitu kan, terus anis pan bacok sampean, terus sing bacok kali gari sing bacok sing adang sing arep sampean kali gari metu. Pada baik orang kena pedange, tetapi pada baik lah selamat. Jadi kalau ilmu kekebalan sendiri dalam putra setiya bukan ilmu kekebalan yang menempel di dalam diri, tapi yakin. Kalau seandainya panjenengan suatu saat ketemu di jalan atau ketemu apapun gitu kan, melalui ilmu Nur Muhammad, ya tidak ada benda yang menjadi tajam di dalam diri ini sampai tidak ada. Itu sudah banyak putra setiya. Dulu pada waktu saya belajar di pusat ada anak kecil gitu kan, yang pada waktu itu karena ada orang ada apa mau ditodong, ternyata itu begitu istilahnya itu mental semua. Terus ada yang dibaca itu dari cerita guru kami yaitu Abang Iwan. Itu dalam tidak pernah belajar ilmu ngamal-ngamal ilmu kebal, karena keselamatan dari putra setiya ini adalah dijaga oleh ilmu. Yang menjaga itu ilmu. Jadi kalau misalnya kita menjaga dengan ilmu, termasuk guru muda itu bolak-balik masuk keluar pulau dan saya masuk ke dalam basis-basis yang sangat rawan. Alhamdulillah kita masih sehat dengan membawa ilmu putra setiya, ketemu orang yang jahat mau jahat jadi tidak jahat. Wong sing pan berbuat dolim jadi tidak dolim. Itulah kekebalan yang hakiki. Kita itu sudah melangkah lebih jauh, melangkah di atasnya itu. Arti kekebalan kita itu kekebalan secara murni, karena di dalam istilahnya Islam sendiri itu tidak ada cerita untuk belajar ilmu kebal. Tetapi musisat itu ada, karomah itu ada. Tidak ada pelajaran dalam Islam yaitu mengajarkan bagaimana tongkat menjadi ular, tetapi bagaimana kita bisa lihat dari sejarah tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular, ya kan seperti itu. Dalam agama tidak mengajarkan bagaimana cara membelah lautan, tetapi dengan tongkatnya Nabi Musa Allah itu berkenan membelah lautan. Itu jenenge mukjizat itu kepada Nabi, kalau kepada ulama maunah atau salah sesuatu keistimewaan yang diberikan kepada hamba Allah karena ketakwaannya.
Dan termasuk gerak batin latihan silat itu untuk memunculkan itu. Untuk memunculkan itu tenaga yang dari luar. Kalau kita gerak batin itu gerak kejujuran. Bagaimana antara di dalam dengan di luar itu. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu pasti berkaitan kalau dengan putra setia tidak bisa, makanya. Jadi gerak batin di situ adalah salah satu latihan di dalam tubuh kita. Bagaimana kita melatih jujur antara yang di luar dan antara yang di dalam. Selama ini kita sering bohong, kadang-kala gerak banyak disembunyikan di dalam. Dengan gerak batin itu di sini, gerak batin itu yang tidak terharap, bukan keinginan akal tapi keinginan yang dari dalam. Itu dilatih seperti itu sehingga apa yang diucapkan dan apa yang dirasa yaitu kita jujur. Itu melatih seperti itu. Dengan seperti itu kita sudah kebal, insya Allah kebal. Seluruh putra saya jamin kebal. Makanya di situ putra saya, kita nggak usah. Kalau yang lain ingin belajar ilmu kebal itu luar biasa. Harus gini seperti itu. Dan ada di putra saya cabang itu kayak Gus Nova itu ya sering mencoba mempraktekkan itu. Jadi tidak ada benda yang menjadikan tajam, yaitu nalika kita semua ya, untuk bahwa kita itu dilatih untuk menjadi khalifah. Makanya silat itu harus dijalankan. Jadi ada, kalau saja ada kita sumber itu. Cuman kalau seandainya kita yang ditampilkan praktek-praktek ini kita sudah melewati itu. Kita langsung sudah melewati itu nggak butuh seperti itu. Keselamatan mutlak, perlindungan mutlak di dalam diri kita. Yaitu laku riado itu. Ya. Jadi kalau ada pengen dicoba nggak apa-apa. Oke, yang lain. Untuk selanjutnya saudara Ajis, silakan saudara Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajis Mukti dari yang tergini. Izin bertanya, di Putra Setia tujuannya ada 3. 1 dakwah, 2 jawara, 3 pengobatan atau tabib. Nah, di sini saya bertanya cara pengobatan dengan goib lewat mediator. Di situ saya kurang jelas bagaimana caranya, mohon jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipertegas untuk pertanyaannya. Pengen bisa apa sebenarnya itu penamping, apa sebenarnya apa jin itu, apa pertanyaan di seputar mana, Mas Adi? Ya, apakah itu ada di agama, apa apa seperti itu? Dan ya itu berarti pengobatan seperti apa? sing diro misalnya anak pasien. Terus pengen belajar bagaimana cara menjadi mediator. Iya. Apa pertanyaan ini? Bagaimana kalau belajar pengen mediator, maka kita akan menjawab yaitu teruslah berlatih. Nanti pasti kalau gunung dari panjenengan nanti merasa sudah istilahnya dengan secara pemahaman keilmuan, secara batinia, secara ruhania itu sudah siap secara menyeluruh, maka guru muda pasti akan mengajarkan kepada itu. Tetapi yang membedakan bahwa mediator dengan putra setia itu istilahnya pada waktu kita itu bukan berarti kita minta bantuan dengan jin, bukan minta bantuan dengan jin. Atau kadang-kala di putra setia kita kenal yang namanya, ini supaya jelas, namanya pendamping. Itu bukan berarti itu khodam, atau cara kasarnya khodam itu dari kata bahasa Arab yang artinya pembantu. Karena istilahnya amalan-amalan yang banyak yang menciptakan khodam-khodam itu atau pembantu yang jenisnya pembantu, istilahnya suatu saat pasti akan menuntut kita. Tetapi pendamping di dalam putra setia ini, bahwa kalau kita bicara dakwah nur ila nur, maka jangkauan dakwah kita itu bukan untuk bangsa manusia saja. Itu membuktikan bahwa kita itu ini hikmah termasuk di kalangan bangsa jin. Bahwa zikire sampeyan gitu, aurode sampeyan itu sampai menjangkau ke 2 dimensi, baik alam manusia maupun ke alam jin. Nah, terus bagaimana cara menjadi mediator? Apakah kita itu juga bukan mediator itu hanya sebagai pendeteksi bagaimana kita mencoba, yaitu menarik satu kekuatan dan itu bisa didialogi, karena kadang-kala itu bisa hanya gerak batin, tapi kalau dialogi sehingga bisa dimasukkan ke sebuah mediator sehingga nanti akan bercerita. Ini juga sebenarnya bukan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan sebenarnya, bahwa melalui dasar bahwa seluruh makhluk, bahwa kita itu sebagai khalifah atau sebagai pemimpin yang memimpin seluruh makhluk yang ada di alam semesta,
dan seluruh alam semesta nantinya pada waktu kita sudah dipanggil oleh Allah akan menyaksikan atau menjadi saksi dari perbuatan kita, di mana istilahnya mulut terkunci, mata tertutup, semuanya yang biasa untuk bicara, yang bicara itu semua yaitu seluruh benda-benda yang ada di alam semesta. Dan akhir-akhir ini pun kita nggak perlu muncul, walaupun misalnya di kejadiannya tidak sama. Jadi seluruh alam di sini semuanya bicara. Cuman kita itu tidak tahu bicara. Dengan keilmuan sampai sering dilatih dengan ilmu gerak.